Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat yang baik untuk melakukan kajian ilmiah. Di tangan anak-anakku itu ada coretan tangan saya, tentu lewat printer, ya, paham balaghah kan? Banal Ma'hadu Kiai Banal Ma'hada Kiai Syukron Ma'mun. Padahal yang yabni itu adalah tukang bangunan, ya. Jadi saya yang menulis, tapi yang mengerjakan tulisannya itu adalah printer. Anak-anakku, di hadapan anak-anakku semua nanti berseri, itu ada beberapa tema yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan pola ibadah dan ubudiyah yang biasa kita lakukan seiring dengan semakin terbukanya dunia. Pemahaman Islam itu pun menjadi terbuka. Apa-apa yang dahulu biasa kita kerjakan dengan tenang dan damai, mulai beberapa tahun belakangan ini kedamaian dan rasa ketenangan beragama kita itu mulai terusik. Orang sekarang mulai dengan mudah mendengar kata-kata bid'ah. Orang mulai dengan mudah memberikan vonis sesat, memberikan vonis musyrik, memberikan vonis tidak sesuai dengan sunnah, memberikan predikat orang ini dhalla, sesat, orang ini adalla, menyesatkan orang ini tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku, sebagai kader muslim yang akan datang, santrinya Pak Kiai Syukron Ma'mun, alumni pondok pesantren Darur Rahman, itu tidak boleh kemudian gagap ketika nanti pulang ke masyarakat. Saya sering bercanda, di masyarakat sekarang itu ada orang yang berislam tapi Islamnya itu suka protes. Kalau dalam Kristen itu ada Kristen Protestan. Ini orang Islam juga ada yang mudah protes. Ada orang tahlilan protes, ada orang baca maulid protes, ada orang bilang Sayyidina Muhammad protes, ada orang misalnya karena sedang berziarah kubur ke makam gurunya, ke makam orang yang dia cintai dan dia kagumi, kemudian kuburan itu diapakan itu? Dielus-elus. Tahu ngelus kuburan, ya? Kuburan itu ada batu apanya biasanya itu? Nisannya. Kemudian karena yang dimakamkan di dalam kuburan ini adalah orang yang dia cintai. Mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin kakeknya, atau mungkin gurunya, mungkin orang yang berjasa membimbing dia minaz zulumati ilan nur. Jadi tahu mubtada marfu, jadi tahu maf'ulun bihi mansub, jadi tahu mana fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru kataba yaktubu, nanti mana yang fi'il yang muta'addi, mana yang mana yang lazim, mana yang muta'addi, mana yang lazim, mana yang mabni, mana yang mu'rab. Dikasih tahu toharoh, dikasih tahu, dia cinta betul sama gurunya. Kemudian karena saking cintanya,
Selesai dia doakan gurunya di alam kubur, dia pegang apanya itu? Nisannya. Mungkin dia cium nisannya. Ada orang yang kadang-kadang cara beragamanya itu menjadi apa anak-anakku? Sempit. Mencium nisan kuburan, musyrik, masuk neraka. Ada orang begitu, ya kan? Sekarang itu mudah sekali. Orang kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui, kemudian divonisnya itu pertama bid'ah, kedua sesat, dan kadang-kadang bahkan sampai apa ini? Kafir. Maka anak-anakku, sepanjang pengajian ini ke depan, sampai nanti anak-anakku tamat, ya, mau keluar dari pintu gerbang Darur Rahman, saya ingin menyampaikan di kelas 6, itu berbagai masalah yang mungkin nanti akan anak-anakku hadapi dan anak-anakku temui. Syukur-syukur saya bisa menyampaikan ilmu itu secara utuh. Kalaupun tidak, saya ingin menyampaikan kunci-kuncinya. Saya ingin memberikan gambaran struktur masalahnya. Nanti anak-anakku seiring dengan bertambahnya ilmu, seiring dengan berkembangnya keilmuan anak-anakku, nanti anak-anakku menjadi juga mampu untuk menjawab tantangan apa itu? Zaman. Banyak nanti. Ya, masalah misalnya ibadah kita. Ya, sering orang bilang itu ibadah ala ahli sunnah wal jamaah yang berafiliasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena ada orang misalnya ahli sunnah wal jamaah tapi tidak mau cium tangan. Cium tangan itu musyrik, karena ruku itu hanya boleh kepada siapa itu? Allah. Nanti kita jelaskan mana ruku dan sujud sebagai ibadah, mana saya menundukkan badan saya sebagai penghormatan kepada orang yang layak saya apakan itu? Saya hormati. Ada orang bilang hormat sama bendera itu musyrik. Masa bendera dihormati? Ini ada orang yang cara pemahamannya seperti itu. Ada orang yang dalam berbangsa dan bernegaranya itu kemudian ingin menjadikan semua orang yang tidak seagama, semua orang yang tidak sama akidahnya itu dipersepsikan dan diperlakukan sebagai apa itu? Musuh. Pokoknya ndak Islam bunuh, pokoknya ndak Islam potek lehernya, cekek, mati. Kan ada yang begitu, ya. Pokoknya. Nah, ini anak-anakku, sepanjang kita mengaji nanti, ya, setiap malam apa ini? Rabu, syukur-syukur nanti bisa ada waktu tambahan, saya ingin membahas sistem pemerintahan dalam Islam itu kayak apa. Sekarang ada orang yang sedikit-sedikit bangsa ini akan beres kalau sistem pemerintahannya khilafah, pemimpinnya namanya khalifah. Kadang-kadang orang yang teriak begitu, saya lihat-lihat kayak enggak ngaji gitu, kayak enggak pernah baca hazanah Islam seperti apa. Maka saya itu tidak ingin anak-anakku nanti tersesat jalan. Saya tidak ingin anak-anakku menjadi orang yang paham, menjadi orang yang hafal Quran, hafal hadis, lancar membaca turos kitab, tetapi tidak bisa membawa kitab itu ke dalam ranah sosial keseharian yang wajar. Ada orang kadang-kadang mengharamkan pemilihan umum misalnya, kemudian dikatakan kita memimpin nanti dalam bermuamalah itu dipimpin sama khalifah. Pertanyaannya, orangnya ada apa enggak? Kalau orangnya yang mencalonkan itu Abu Bakar As-Siddiq, saya jamin semua orang sedunia itu pasti akan apa itu? Mau bersatu di bawah kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Abu Gosok yang mencalonkan, tunggu dulu. Kalau saya memimpin khalifah seperti Umar, Umar itu gubernur itu yang nunjuk itu Sayyidina apa itu? Umar. Bupati itu yang nunjuk Umar, nggak ada DPR, nggak ada apa, kekuasaannya di tangan khalifah. Tapi orangnya kayak Umar bin Khattab. Orang lain kenyang, beliaunya lapar. Orang lain dibuat kaya, beliaunya miskin. Lah kalau saya tahu-tahu jadi khalifah sedunia,
Indonesia di bawah saya, Malaysia di bawah saya. Kira-kira apa yang dipikirkan Faiz pertama kali? Duit. Pasti. Gimana saya betul-betul punya apa ini? Kekayaan yang luar biasa. Gimana nanti anak saya mewarisi kekayaan yang luar biasa? Kalau saya mimpin misalnya khalifah di Indonesia satu, terus Malaysia, Singapura kita injek semua jadi negara bawahan. Kan yang jadi gubernur di Singapura pasti Farouk, adik saya, pasti itu. Yang jadi gubernur di Amerika Ustadz Ridho, kakak saya, iya kan? Kenapa? Loh, kesempatan, semuanya saya buat saudara saya, kroni saya, orang-orang saya. Kenapa? Karena saya tidak cukup modal untuk menjadi baik seperti baiknya sahabat Umar ibn Khattab. Maka orang hidup itu, anak-anakku, bagaimana nanti norma agama, ya beda dengan sholat subuh 2 rakaat, itu layak balun nikos, nggak boleh dipertentangkan. Sholat subuh ini kira-kira pantasnya sekarang berapa rakaat? Tabuk yang ngomong kayak gitu, ya kan? Ini kayaknya sholat isya ini sholat maghrib ini mengganggu lah. Karena kita pulang kantor jam 5, macetnya luar biasa, sampai rumah jam 7, kenapa nggak kita amandemen saja? Kita geser maghrib menjadi isya, isya menjadi sebelum subuh. Orang kayak gitu tarik bulu hidungnya, iya kan? Kenapa? Karena dia tidak paham, itu sudah dibuat oleh apa ini? Oleh agama secara apa ini? Jelas. Tapi anak-anakku harus tahu, Islam itu Allah turunkan kepada Rasulullah untuk menjadi ajaran yang hidup sampai hari apa itu? Kiamat. Maka ada di dalam Islam sesuatu yang dijelaskan sejelas-jelasnya dan terperinci. Ada yang di dalam Islam itu dijelaskan hanya normanya. Coba lihat nih. Hanya apanya itu? Normanya. Karena kalau dijelaskan secara terperinci, nanti tidak akan sesuai dengan perkembangan apa ini? Zaman. Ayo saya kasih contoh misalnya. Kata Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di antaranya kalau mau berdagang illa antakuna tijaratan antarodin. Jadi kalau saya berinteraksi ekonomi dengan kamu, ya, siapa namamu? Siapa? Habibi. Masya Allah. Ini kelas 6. Habibi ini ya. Mirip juga sama Pak Habibi ini, mudah-mudahan pinter ya. Habibi ini bertransaksi dengan siapa ini? Saya. Habibi misalnya punya ballpoint, saya punya uang. Saya kepengen ballpennya Habibi, Habibi kepengen apa ini? Uangnya saya. Ini namanya akadnya adalah akdul baik. Namanya muawadoh, saling tuker. Ada baik, ada mustari. Habibi ini baik, punya mabi. Saya mustari punya apa ini? Fulus, namanya saman, harga. Habibi punya kewajiban menyerahkan mabi kepada saya, ballpoint. Saya sebagai mustari punya kewajiban menyerahkan apa ini? Saman. Itu namanya jual beli. Kapan ini terlaksana? Harus ridho. Habibi memang mau jual pulpennya, nggak boleh. Saya bawa cutter, ya, cutter saya tempelin di bawah kupingnya. Ayo lo nggak jual sama gue sobek nih kuping, nggak bisa. Ya, sama Habibi juga gitu. Bayar Ustaz, tapi pakai apa ini? Linggis ini. Bayar, tapi ininya linggis. Nggak boleh. Karena itu tidak antarodin. Maka di zaman Nabi, antarodin itu dikasih tahu sama Rasulullah. Kapan jual beli itu jadi halal? Oh, ada ridho. Ridhonya digambarkan dengan apa? Ijab dan apa ijab qabul itu? Hah? Serah terima. Serah terima. Ijab itu apa? Menyerahkan. Qabul? Menerima. Jadi ada ijab, ada qabul. Kamu belajar di Fathul Mu'in dulu. Contohnya ijab apa? Bi'tu. Ya, saya jual. Nikah, kamu udah mau nikah? Ha? Kalau dalam akad nikah betul, angkah tukar. Itu namanya ijab. Kalau contohnya jual beli ini, kayak saya bilang tadi sama Habibi, Habibi, saya mau beli, Habibi bilang bi'tu, saya jual. Kata Habibi, saya ngomong apa? Istaro itu namanya ijab qabul. Kapan itu? Dulu. Nabi nggak pernah bilang tuh. Ijab qabul itu bentuknya, Nabi kan nggak pernah bilang dalam hadis tuh. Kalau kalian tabi'u asya,
ya, fal ijab la budda min qaulil ba'i, misalnya bi'tu, wal qabul la budda min qauli al mustari istaraitu. Kalau kayak gitu, Islam jadi nggak akan berkembang sesuai dengan zaman. Kamu bisa bayangin deh, kamu nanti ya belanja di hypermart, di supermarket sama istrinya, belanja keperluan rumah tangga 1 bulan, bawa 3 kontainer, 3 dorongan itu, 3 troli, isinya Indomie, susu, Pampers, macam-macam. Terus karena kamu nih sebagai ustadz ahli agama, bilang sama kasirnya, Mbak Tamahali, sabar Mbak, sabar, saya mau ajarkan Mbak transaksi ekonomi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbaknya kan pasti nanya, ada apa Pak? Maka dijawab sama Ustadz Habibi ini, begini Mbak ya, nanti kalau di troli ini ada namanya apa ini, tisu basah. Saya ambil Mbak ya, tisu basahnya saya kasih Mbak. Nanti Mbak ngomong sama saya, bitu, nanti saya kasih uangnya Mbak, istaro itu, ini sesuai dengan tuntunan ajaran saya, fahim tiba gitu. Kata Mbaknya, ayo coba, ya kan? Maka saya beli tisu ini, ada 10 biji, satu-satu, bitu istaro itu, bitu istaro itu. Indomie juga begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kepalanya Habibi hancur dilempar kaleng dari belakang. Kenapa? Hah? Paham maksud saya? Hah? Kenapa? Zaman sekarang ijab kabulnya diwakili dengan Al-Mukarram scanner. Paham? Begitu ini di-scan, truk muncul harganya kan? Ya kan? Dia diem aja. Berarti ngapain itu? Ridho, masuk. Jangan bilang, cek 15.000. Enggak, saya nggak mau. Kapan kita sepakat 15.000? Copot kupingnya orang kayak gitu. Kenapa? Begitu di-scan kan dia tahu nih naik 15.000. Di raknya juga ada 15.000. Nanti Habibi misalnya, namanya bai'ul gharar itu haram dalam Islam. Tahu bai'ul gharar itu? Jual beli yang tidak pasti, ya. Kayak kamu jual dulu ngaji Fathul Qorib, itu contohnya bai'us samaki fil ma. Jualan ikan di mana? Di mana? Di sungai. Saya di samping sungai Cingengi bilang, Faiz menjual segala jenis ikan. Kamu datang, Pak Faiz, saya mau beli ikannya. Itu ambil aja di sungai. Kan kamu tinggal jawab kan, Bapak mau jualan apa ngajak berantem? Kan begitu kan? Kenapa? Karena ikannya tidak pasti apa ini dapat, paham? Makanya itu namanya bai'ul gharar. Kamu sekarang nggak boleh begitu. Beli sarden tuna, terus minta dibuka. Saya buka dulu ya Mbak ya, isinya dicek bener tuna, jangan-jangan ayam, kan begitu loh. Nggak bisa begitu Mas. Kenapa? Sekarang ada namanya quality insurance, dijamin. Kan ada jelas ini tuna. Nanti kan barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali barangnya rusak, expired, tidak sesuai, ya. Kamu beli Indomie rasa ayam, kamu buka tahu-tahu kepala kebo. Boleh kamu gitu. Ya. Tapi kalau Indomie rasa ayam, selama kamu beli Indomie betul-betul rasa ayam enggak? Rasa ayam kan? Kau beli es krim coklat, pernah keluar es krim kuning? Nah, memang betul-betul apa itu? Coklat. Nah, paham maksud saya? Maka Nabi nggak tafsirkan itu. Sholat misalnya, sholat yang penting saja anak-anakku. Sholat itu Nabi cuman menjelaskan 2. Pertama as-sholatu alal ardi, kemudian as-sholatu alad dabbah. Paham? Sholat alad dabbah. Ya, sholat di atas apa ini? Unta. Nabi nggak pernah jelasin tuh. Sholat di kereta api kaifa itu nggak pernah. Kenapa? Pertama kereta apinya nggak ada. Kalau nanti Nabi jelaskan, juga mubazir sama Abu Hurairah. Nanya misalnya, ya Abu Hurairah, atadri kaifa as-sholatu alal qitar? Kata Abu Hurairah, wa mal qitar ya Rasulullah. Nanti mungkin ditanya, wa ma adraka mal qitar, turun surat namanya surat al-qitar. Paham maksud saya anak-anakku? Jadi dalam agama itu ada yang pasti, ada yang dijelaskan, tapi ada yang apa ini? Dibiarkan. Nanti kita jelasin. Zikir, ya.
Setelah apa ini? Sholat. Ada yang bilang zikir berjamaah bareng-bareng itu hukumnya bid'ah, tidak boleh. Nah ini anak-anakku yang ingin kita jelaskan satu persatu permasalahan itu, sehingga nanti anak-anakku tuh keluar dari Darur Rahman itu betul-betul membawa ilmu yang benar. Coba sekarang anak-anakku nih, sebelum kita ngaji saya kasih gambaran. Orang sekarang itu kalau sudah bicara pekerjaan ini sesuai atau enggak dengan Nabi, itu tanyanya sederhana. Tanyanya sederhana nih, orang yang kurang ngaji ya. Dia kalau ada satu pekerjaan, misalnya saya tahlilan, Nabi enggak tahlilan. Berarti tahlilan itu enggak boleh. Karena tahlilan itu tidak pernah dikerjakan dan dicontohkan Nabi. Ya, kalau jawaban kayak gitu, seandainya santri Darur Rahman yang ngomong itu ke saya, kan saya suruh turun ke kelas 2 dulu itu. Kenapa? Loh, apa kamu nggak belajar waktu ngaji usul fikih? Ma hiyas sunnatu wa ma huwal hadis. Apa ma huwal hadis? Apa sunnah? Ma udifa ilan nabi min qaulin. Berarti ini boleh jadi ada bagian dari agama Nabi nggak ngerjain, tapi ngomong. Paham? Jadi kalau nanti ada dalilnya dari hadis, kalau orang yang ngerti nggak nanya lagi, Nabi ngerjain apa enggak ya? Loh, karena memang bagian dari hadis. Sederhanakan ilmu, ya, sederhanakan ilmu. Cuman karena orang itu ngajinya sekarang itu nggak tertib kayak di pesantren, ngajinya di toko buku, ngajinya di YouTube, dipenggal-penggal, diambil. Ya tentu saja dia tidak mempunyai yang namanya ilmu. Dia punya tahu cuma sekedar yang namanya maklumat. Kalau ilmu tuh dari awal nggak kaget, nggak ada orang dulu tuh nanya, ini dikerjakan nggak sama Nabi? Enggak. Kenapa? Karena hadis itu ma'udifa ilan Nabi min qaulin. Bisa jadi Nabi ngomong, bisa jadi Nabi nggak ngomong, tapi Nabi ngapain? Ngerjain. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Nabi nggak jelasin tuh, yang sholat kaifiyah teorinya gimana? Enggak. Kalau kamu mau sholat yang benar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti dalam sholat bisa jadi hadis kaulinya nggak ada, tapi hadis fi'linya ada. Satu nih. Yang ketiga, mungkin Nabi nggak ngomong, mungkin Nabi juga nggak ngerjain. Tapi ada sahabat yang ngerjain di depan Nabi, Nabinya tidak protes. Itu namanya sunnah takririyah. Banyak anak-anakku. Sekarang itu orang kadang-kadang karena ngajinya pakai terjemah. Tahlilan enggak boleh, mulutan enggak boleh, Isra Mi'raj haram. Kenapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Coba lihat. Saya mau tanya sama kamu. Udah 6 tahun baca Quran di Darur Rahman. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu Islam sempurna apa adanya? Apa Islam itu sempurna sebagai dalil? Hah? Saya ngerjain nih, ya, sesuatu pekerjaan, selesai itu ya sudah segitu saja apa adanya. Apa Islam itu sempurna sebagai petunjuk dalam hidup? Hah? Islam itu sempurna sebagai hudan linnas, sebagai dalil, sebagai petunjuk, bukan sempurna apa adanya. Buktinya nih misalnya azan Jumat. Kamu belajar kan? Ya. Kamu belajar babu Jum'ah di mana? Fathul Qarib, Fathul Mu'in ya. Ya. Di Fathul Mu'in coba kamu lihat. Azan Jumat zaman Nabi itu berapa kali? Sekali. Yang nambahin azan kedua itu siapa? Hah? Sayyidina Utsman. Lamma kathuran nas. Orang tuh banyak sekarang. Imannya pun nggak lagi seperti zaman Rasulullah. Zaman Nabi dulu, belum waktu zuhur, orang sudah di masjid. Kenapa? Nunggu Nabi yang keluar. Kok kamu kan enggak? Ya di Darur Rahman begitu. Kalau mau pulang kan, kalau belum Allahumma ighfir, ya, itu kadang-kadang belum masuk masjid. Coba lihat, banyak orang kayak gitu tuh. Makan somai di pinggir masjid kan. Allahumma ighfir, masuk dia ke masjid. Ya, paham maksud saya? Nah, ditambah sama Utsman. Pertanyaannya, nambahin azan itu dilarang apa enggak? Hah? Kenapa enggak dilarang? Karena sebagai dalil
Azan itu namanya i'lam. Ingat, saya ajak berputar-putar dulu baru detail masalahnya. Azan itu i'lam. Apa i'lam itu? Ngasih tahu. Makanya nanti mudah-mudahan kau bisa ke Madinah, ya. Di Madinah itu Bilal itu nambahin azan subuh pertama. Pernah dengar enggak? Hah? Muazzin Nabi di Madinah itu 2. Yang pertama Bilal, yang kedua yang buta. Siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum. Ini lihat nih hadisnya. Ini ada orang juga salah paham. Kalau Bilal azan, kata Nabi, makan dan minum, sholat haram. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, maka makan minum menjadi haram, sholat menjadi halal. Paham maksudnya? Orang kalau puasa, dengar azan subuh, wajib apa itu? Imsak, berhenti dari makan dan minum. Di Madinah anak-anakku, azannya tuh 2 kali. Kalau Bilal yang azan, kata Nabi, kulu washrabu, minum aja terus, makan aja terus. Kenapa? Karena itu bukan azan beneran. Itu azan persiapan. Bilal azannya waktu fajar, namanya fajar kazib. Gitu. Nanti Ibnu Ummi Maktum itu buta, tapi mawas diri dia. Kalau orang lain bilang asbahta, sudah masuk waktu apa ini? Subuh, maka Ibnu Ummi Maktum langsung apa itu? Azan. Ini lihat. Di Madinah ada berapa azan? 2. Saya mau tanya sama kamu. Azan 2 kali itu boleh enggak? Azan sebelum waktu itu boleh apa enggak? Ayo praktekin besok di rumahnya. Ya, besok nih 11:30 tolong azan di sini. Ya, atau jam 11 azan di sini. Apa yang terjadi? Ditabok. Yakin ditabok. Jam 2 siang azan asar. Paham? Tapi kalau subuh, kenapa nggak dilarang? Kenapa nggak dilarang? Ada contohnya di zaman Nabi. Apa contohnya? Bilal azan. Kenapa dibolehin sama Nabi? Karena Nabi itu kan bil mukminin raufun. Kalau zuhur, orang tuh rata-rata matanya sudah apa itu? Melek. Kalau subuh, orang rata-rata tidur. Kalau pas azan, pas subuh baru azan, khawatir berjamaahnya telat. Maka sama Nabi dikasih tahu, bila udah ente azan. Begitu azan, orang yang lagi tidur langsung apa ini? Bangun, Masya Allah azan. Sampai di masjid belum ada orang. Kenapa? Karena itu azan bil ma'nal lughawi. Artinya al-i'lam. Paham nih? Nah, sekarang kita di Darur Rahman, sebelum subuh, azan 2 kali apa baca tarhim? Baca puji-pujian. Kenapa? Ada orang bilang, baca puji-pujian sebelum subuh itu haram. Tarhim tuh nggak diajarkan oleh siapa ini? Rasul. Kata siapa? Nabi itu ngasih tahu sama Bilal, azan kamu waktu fajar kazib biar orang-orang bangun. Kenapa Bilal nggak tarhim? Ya kamu bayangin aja. Ya, zaman dulu nggak ada speaker. Bilal itu kalau azan naik pohon, ya naik pohon dan lihat nih, muazzin dulu suara kepalanya tuh goyang ke kanan, goyang ke kiri. Hayya 'alas shalah, kan gitu. Hayya, untuk apa? Untuk apa? Supaya suaranya kedengeran. Kamu begitu enggak sekarang? Kenapa? Ada mic. Paham maksud saya? Lah kalau Bilal suruh tarhim, kata Nabi Bilal, ente baca selawat ya, yang kedengeran satu Madinah kira-kira 40 menit sebelum subuh. Bayangin. Bilal 3 hari operasi tenggorokan. Kenapa? Kebakar tenggorokannya. Iya kan? Tetapi semangatnya ada enggak? Ada. Buktinya Bilal azan sebelum subuh. Azan sebelum subuh itu bukan azan, karena azan itu haram kecuali pada waktunya. Berarti tujuan azan di situ ngasih tahu, persiapan, bukan tanda masuk waktu sholat. Paham maksud saya? Nah, yang kayak gitu kan nggak ada zaman Nabi. Sayyidina Umar misalnya, tarawehnya itu berbeda dengan Nabi dalam 2 hal. Yang pertama bilangan rokaatnya, yang kedua istiqomah berjamaahnya. Lihat nih, Nabi
Itu dalam riwayat, taraweh itu sehari keluar, beberapa hari nggak keluar. Bahkan ada riwayat Nabi itu berjamaah secara banyak di Madinah, itu cuma 3, kadang-kadang dalam satu Ramadan, itu cuma 3 kali. Lainnya Nabi sholat di mana itu? Di rumahnya. Ada orang sekarang juga gitu alasannya kayak Nabi. Kamu kenapa nggak kelihatan di masjid? Wah, kurang piknik. Nabi itu taraweh, itu jarang-jarang di masjid, lebih banyak di rumah. Nabi taraweh di rumah panjang, dia di rumah nonton sinetron gitu loh. Itu bedanya, paham maksud saya? Nah, Sayyidina Umar berbeda. Tetapi pertanyaannya, apa yang dikerjakan Umar itu dilarang dalam agama? Enggak. Kenapa? Contoh, taraweh. Taraweh itu ada dalilnya enggak secara khusus? Enggak ada. Dalilnya cuma satu, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Namanya koma. Mau 20 rakaat ya koma. Mau 10 rakaat ya koma. Mau 2 rakaat koma. Cuman kebangetan kan gitu kan. Tapi dia sudah man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Fahim tuh anak-anakku. Itu poin-poin yang ingin saya anak-anakku tuh tahu, bahwa al-yauma akmaltu tuh Islam itu sempurna sebagai petunjuk, sempurna sebagai dalil, bukan sempurna hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu repot nanti. Ada banyak hal yang kemudian apa ini? Berubah. Anak-anakku, saya mau kasih tahu lagi, kamu belajar usul fikih. Sekarang tuh orang kadang-kadang memutuskan hukum tuh kelihatan kalau bukan fuqaha. Misalnya, apa hukumnya ini? Dia jawab bid'ah. Kalau kamu belajar usul fikih beneran, pernah nggak dengar selama kamu ngaji usul fikih bahwa bid'ah itu hukum? Enggak. Tapi kamu pasti ngaji. Namanya hukum tuh besarnya itu terbagi 2. Ada namanya ahkam wad'iyah, ada namanya ahkam taklifiyah. Pernah dengar kan? Pernah belajar kan? Ahkam wad'iyah itu misalnya syarat, rukun, azimah, rukhsah. Pernah dengar nggak tuh? Hah? Apa itu azimah? Azimah itu hukum asal. Ya, kamu sholat wajib berdiri, itu namanya azimah. Tahu-tahu kakinya cantengan, ya. Kalau berdiri bisa sakit, maka sholatnya duduk, itu namanya rukhsah. Pekerjaan itu punya syarat, punya rukun. Syaratnya sholat itu wudu, rukunnya sholat itu takbiratul ihram. Kedua-duanya menentukan sah dan tidaknya sholat. Yang syarat bukan bagian dari sholat, yang rukun bagian dari sholat. Pernah belajar itu kan? Sehingga nanti ada yang namanya pekerjaan itu sahih, sah, ada yang namanya batil, ya kan? Ada yang nikahnya batal, ada yang fasakh. Belajar semua dalam buku fikih. Itu namanya ahkam wad'iyah, ngelihat bentuk pekerjaannya. Ada yang namanya apa itu? Ahkam taklifiyah. Tahu taklifi? Sholat duhur itu buat saya hukumnya apa ya? Hah? Wajib. Wajib apa? Wajib aini. Kan wajib terbagi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu namanya hukum apa itu? Taklifi. Paham? Ya, ada namanya mandub, nanti saya jelasin kapan-kapan. Ada namanya sunnah, ada namanya nanti misalnya mubah, ada namanya makruh, ada namanya khilaful aula, macam-macam lah. Ada namanya haram, itu namanya ahkam taklifiyah. Kalau bid'ah itu bukan hukum, itu wasfun. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu barang baru anak-anakku. Makanya Allah itu disifati dalam Quran, Allah itu badi'us samawati wal ardi. Karena Allah itu menciptakan langit bumi itu baru, nggak ada contohnya. Kita nyiptakan apa aja, mesti nyontoh. Contohnya robot, nyontoh apa? Manusia. Pesawat nyontoh burung. Kapal selam nyontoh lumba-lumba. Itu pasti. Iya kan? Nyontoh ikan. Semua ada contohnya itu. Tapi Allah menciptakan semuanya itu nggak ada contohnya. Maka ciptaan Allah itu dikatakan badi'us samawati wal. Jadi kalau orang nanya sama saya misalnya, Ustadz, apa hukumnya baca Yasin malam Jumat? Saya mau tanya dulu. Ya, apa hukumnya? Nggak ada hukumnya bid'ah. Saya ingin jelaskan, baca Yasin malam Jumat itu memang baru. Tidak ada Rasulullah Yasinan malam
Jumat. Berarti yasinan malam Jumat ini barang baru, tidak ada di zaman Nabi. Pertanyaannya, apakah yang tidak dikerjakan oleh Nabi pasti hukumnya haram? Hah? Kata siapa? Hah? Kayaknya begitu kan, gitu kan? Kayaknya Ustadz maunya yang itu. Enggak gitu. Loh, contohnya banyak. Contohnya banyak dalam ibadah. Nanti kita jelasin. Misalnya, zaman Nabi ada Quran enggak? Nah, bukan, maaf. Zaman Nabi ada mushaf enggak? Enggak ada. Mushaf jadi satu kayak sekarang itu. Itu zaman Nabi enggak ada. Makanya dulu saya pernah di Saudi itu, saya cium mushaf. Habis ngapal Quran, saking senengnya hafal, saya cium tuh Quran. Ada orang narik kepala saya, ya akhi, haram. Saya tanya, kenapa haram? Nabi nggak pernah cium mushaf. Ah, sodakta, saya bilang. Kalau kamu bilang Nabi cium mushaf, malah saya jewer kupingnya. Kenapa? Karena mushaf itu tidak ada di zaman Nabi. Pertanyaannya, kalau saya mengerjakan satu pekerjaan, itu tanyanya, dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Nabi? Apa saya tanya? Ada perintahnya, apa ada larangannya? Saya tanya sama kamu. Nyium Quran ada perintahnya enggak? Secara khusus enggak ada. Tapi larangan nyium Quran? Enggak ada. Saya tanya sama kamu, mencium Quran tuh bagus apa enggak? Belum tentu. Ya. Kalau mulutnya pakai Pepsodent bagus. Kalau mulutnya enggak gosok gigi 10 hari, ya kan? Giginya sudah kayak emas, kuning-kuning, ya kan? Kalau tikus pingsan, ya kan? Mencium Quran hukumnya apa itu? Haram. Jangan sampai nanti ada bekas jengkol di Quran. Ini mushaf apa ya, kok baunya jengkol? Paham maksud saya? Nah, tetapi kalau orangnya bersih, dia mujarad cinta sama siapa ini? Quran, saking, ya Allah, saking apanya itu? Girangnya. Saya bisa paham, bisa dia cium Qurannya. Apa hukumnya kira-kira? Apa hukumnya kira-kira? Hah? Apa hukumnya? Boleh. Paling tidak boleh. Bahkan bisa sampai apa itu? Sunnah. Kenapa? Quran bilang, wa may yu'azzim sya'airallah. Kamu lihat, Ka'bah dengan Masjid Dar-Rahman, kau lihat bangunannya sama enggak? Sama. Sama-sama pakai semen, sama-sama pakai batu, sama enggak kira-kira? Sama. Kan saya tanya apanya itu? Bangunannya. Kamar yang di dalamnya ada makam Rasulullah. Dengan kamar-kamar, semua kamar, sama nggak kalau kamarnya? Sama kamarnya. Yang beda apanya? Hah? Yang beda apanya? Orang tidak diperintahkan tawaf di Masjid Ar-Rahman. Orang diperintahkan tawaf di mana itu? Saya mau tanya sama kamu. Kita itu sujud sholat ngadep kemana? Ke Ka'bah kan? Ka'bah itu Allah apa jihadus sholat? Hah? Terus kamu berkeyakinan Allah ada dalam Ka'bah, kafir. Iya kan? Pertanyaannya, tapi kita sujud menghadap kiblat. Karena kenapa kita menghadap kiblat? Karena perintah Allah. Di Ka'bah itu ada hajar. Sudah hajar aswad lagi. Hajar yang aswad itu disuruh diapakan? Dicium. Kalau nggak dicium, disuruh pakai isyarat. Begini, padahal yang dikasih isyarat hajar. Dengan hajar di Sungai Cikaniki dekat Pondok Liliang itu sama enggak hajarnya? Sama bi'tibaril hajarnya. Tetapi dia menjadi mulia karena perintah Allah. Sama dengan mushaf kan? Kau lihat kertasnya dengan semua kertas sama, tapi statusnya menjadi beda karena di situ ada kalam Allah. Paham maksud saya? Jadi nggak semua orang kemudian menyederhanakan masalah seperti itu anak-anakku. Maka ini kita ambil barokahnya. Kita ngaji malam hari ini yang pertama tentang tawassul. Ya, tentang tawassul. Karena kamu sering bertawassul kepada Allah. Ya, baca burda, baca sholawat tibil qulub. Redaksinya gimana? Siapa yang bisa baca sholawat tibul qulub? Coba baca.
sampai sini. Sudah. Saya yakin kelas 6 hafal. Sekarang kamu maknai coba. Siapa yang bisa maknai? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus? Lihat. Kamu baca sholawat tuh niatnya untuk apa? Beda-beda kan? Kamu kadang-kadang baca sholawat nariyah, kadang-kadang baca sholawat munjiyah, baca sholawat kamilah, baca sholawat fatih. Beda-beda toh? Nah, kenapa yang dibaca sholawat tibbil qulub? Karena ada corona. Buktinya sebelum ada corona, sholawat ini populer enggak? Enggak. Waktu pemilu kemarin, sholawat yang populer kan asghiriz zalimin bizzalimin. Enggak ada tuh. Waktu pilpres baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Begitu ada corona, itu ada masjid yang mengganti, bahkan yang biasa baca asghiriz zalimin bizzalimin diganti pakai sholawat tibbil qulub. Untuk apa kamu baca sholawat? Hah? Corona itu kata dokter, yang pertama pakai masker. Pakai masker. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga physical distancing. Enggak ada tuh sholawat di situ. Kenapa kamu sholawatan? Pakai masker. Hah? Kenapa kamu cuci tangan? Pakai masker. Iya. Itu yang namanya wasilah. Saya pakai masker supaya apa? Saya pakai masker supaya apa? Supaya corona nggak masuk ke hidung saya sama ke mulut saya. Paham? Kamu sholawat untuk apa? Supaya corona nggak masuk lewat hidungmu, nggak masuk juga lewat mulutmu. Kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya baca sholawat agar di mulut saya, di rongga tenggorokan saya ini, pita suara, tenggorokan semua di leher ini dibasahi oleh apa ini? Sholawat. Mudah-mudahan dengan itu ada corona berani masuk ke leher saya, diterkam sama sholawat tibbil qulub. Sekarang saya tanya, berarti fungsi sholawat di situ dengan masker sama enggak? Sama. Kalau orang kemudian bilang, enggak boleh baca sholawat tibbil qulub, musyrik, mintanya sama Allah, ya udah, enggak usah maskeran, enggak usah cuci tangan, kan sama toh. Jangan takut sama corona, takut sama Allah. Ya udah, jangan takut sama macan, tidur aja di kandangnya. Paham maksud saya? Kenapa kamu tidak tidur di kandang macan? Karena kamu bertawassul. Apa wasilahmu? Wasilah saya tidak tidur di kandang macan. Kalau kamu tidur di kandang macan, itu wasilah kamu cepat ketemu dengan kuburan. Paham? Nah, itu namanya tawassul. Jadi tawassul itu kita berdoa kepada Allah. Tapi sering diapakan ini? Disalah pahami. Maka anak-anakku, ayo kita mulai baca. Udah dapat semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassulu minal ma'ani allati usi'a fahmuha inda ba'din nasi fi asrinal hadiri ma'na tawassuli faqad akhta'a kathirun minhum fahma haqiqatihi hatta yasilal amru ila tabdi'i wa takfiri mimma yastaujibu alaina an na'uda lil ma'na lughawiyyi wal mafhumi syar'iyyi litawassuli. At-tawassulu fil lughati talabu al-wasilati wal wasilatu al-manzilatu indal maliki wal wasilatu ad-darajatu wal qurbatu wa wassala, pakai tasdid ya, wa wassala fulanun ilallahi. Ini ada yang salah nih, ada yang kelewat nih, kehapus kayaknya. Wa wassala fulanun ilallahi tausilan, kasih tambahan tausilan, wa tawassulan, itu masdarnya. Belajar kan kamu? Tafa'ala ya tafa'alu, terus taf'ilan, tafa'ulan, taf'ilan, dan semuanya itu. Ya enggak semuanya yang saya sebut. Wa wassala fulanun ilallahi wastawassulan, tausilan wa tawassulan wa wasilatan idza amila amalan
taqarraba bihi ilaihi wal wasilu ar-raghibu ilallahi. Qala labidun aran nasa la yadruna ma qadru amrihim bala kullu dhi ra'yin ilallahi wasilun. Wala yakhruju ma'na tawassul syar'i an dzalikal ma'na al-lughawi alladhi yaduru hawla taqarrubi ila Allah ta'ala. Fa inna jauhara hayatil muslimi huwa ayyataqarraba ila Allah ta'ala wa yahnala ridahu wa thawabahu bishatta anwa'il qurubati allati syara'ahallahu ta'ala. Minal ma'ani, apa ma'ani itu? Pemahaman. Minal ma'ani itu artinya beberapa pemahaman allati usi'a, apa sayyi'atun itu? Allati usi'a fahmuha, yang disalah pahami. Banyak orang salah paham dan banyak orang pahamnya salah, ya. Inda ba'din nas fi asrinal hadir, di masa sekarang, apa di antara pemahaman yang sering disalahpahami? Makna pengertian at-tawassuli, melakukan tawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad akhto'a, banyak sekali yang salah, ada yang salah. Siapa kasirun, banyak, minhum minan nas, artinya orang itu banyak sekali yang salah fahma haqiqatihi, salah dalam memahami hakikatnya tawassul, hatta yasilal amru, sehingga yasila itu sampai al-amru, perkara ini, pembahasan ini, tema ini, kadang-kadang sampai ilat tabdi, membid'ahkan orang lain, wa takfir, bahkan mengkafirkan orang lain. Mimma, itu semua, yastaujibu, mendorong. Yastaujibu, ya mewajibkan maksudnya, tapi terjemahannya yang enak itu artinya mendorong. Yastaujibu itu semua karena banyak orang yang salah paham atau banyak orang yang pahamnya salah tentang tawassul. Yastaujibu, mendorong, alaina, kita semua, annauda, untuk kembali lil makna lughawi. Ini kan biasa, kamu kalau ngaji apa-apa mesti ditanya apa maknanya secara lughatan dan apa maknanya secara syar'an, istilahan, ya. At-tawassulu fil lughah, tawassul itu menurut bahasa, talabul wasilah, mencari perantara. Tahu perantara, ya? Wasilah, kamu misalnya mau ngomong sama Pak Kiai tapi takut, maka kamu cari orang yang dekat sama Pak Kiai, kan itu namanya wasilah. Kamu nanti nih kalau ngelamar ini sulit, gampang. Kamu kalau ngelamar ini pasti ditolak, gampang. Ajak Pak Kiai ke rumahnya. Ajak Pak Kiai ke rumahnya. Yang itu namanya calon suami yang apa ini? Cerdas, tapi mungkin casingnya minimalis gitu ya. Begitu datang, dia tahu kalau ngetok sendiri, Pak Haji, saya lamar anak Bapak. Apa yang terjadi? Pulang, kan begitu kan? Diusir. Tapi pinter dia. Tolabul wasilah. Pak Kiai, bisa nggak Pak Kiai minta tolong saya? Mau apa nak? Kata Pak Kiai, saya mau menyempurnakan agama saya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kata Pak Kiai, saya mau nikah Pak Kiai. Siapa yang mau? Sama-sama alumni Pak Kiai, alumni Darul Rahman. Merupakan kehormatan bagi orang tuanya kalau Pak Kiai yang ngelamar, padahal Pak Kiai mau diapakan ini? Dimanfaatkan. Merupakan kehormatan kalau calon mertua saya katanya yang datang melamar itu siapa? Pak Kiai.
Pak Kiai datang toh. Begitu dibuka tok tok tok, astagfirullahaladzim, Pak Kiai ada apa? Masuk Pak Kiai, keluar makanan macam-macam, namanya Pak Kiai kan. Terus Pak Kiai ngomong, begini Pak Haji, ya, saya datang ini bawa atlet, ya, ini mau ngelamar anak Pak Haji. Pak Haji kira-kira bapakmu langsung nolak nggak? Enggak, bingung kan? Mau ditolak Pak Kiai, mau diterima bajai, kan gitu. Ya, paham. Sekarang Pak Kiai itu nanti misalnya orang tuamu berpikir macam-macam. Iya ya, sebenarnya saya nggak pas tuh. Tapi saya percaya sama Pak Kiai. Pak Kiai nggak mungkin mencelakakan anak saya dengan memilih jodoh yang sembarang. Saya terima. Diterima lamaranmu. Diterima lamaranmu tuh karena kamu apa karena Pak Kiai? Nah, berarti Pak Kiai itu adalah wasilah. Nah, jadi kamu nanti gitu ya. Kalau Pak Kiai ngetok rumahmu, lihat-lihat dulu, ya kan? Kalau bawa ini satu-satu nih, ya, kamu mikir dulu matang-matang. Kalau nggak srek, mendingan Pak Kiai nggak usah dibukain pintu, gitu kan? Ya, nggak usah dibukain pintu. Bilang aja, waduh Pak, suruh orang Pak Kiai, ini nggak ada orang di rumah. Tapi jangan lupa Pak Kiai kasih duren kan, gitu kan? Bawain sarung Pak Kiai nanti kapan-kapan kita, kan gitu toh? Tapi kalau kamu masuk Pak Kiai, itu namanya Pak Kiai sebagai wasilah. Paham nggak maksud saya? Berarti Pak Kiai itu kan nolong kamu, tapi nolong kepada siapa? Kepada orang tuamu, kan gitu. Di situ namanya wasilah. Makanya secara bahasa al-wasilah itu al-manzilah. Apa manzilah itu? Kedudukan indal malik, di sisi raja. Kamu tahu kan? Setiap penguasa itu pasti punya anak buah. Anak buahnya berganti-ganti. Coba kamu lihat, ya. Ketika presidennya Pak SBY, yang di istana itu mukanya A, B, C, D. Kan begitu toh? Begitu yang naik Pak Jokowi menggantikan, yang di istana bukan A, B, C, D lagi, tapi E, F, G, H, I. Kan gitu. Nanti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden, sudah 2 periode, saya jadi presiden. Kan gitu kan. Nah, maka nanti orangnya berubah lagi. Kalau saya jadi presiden misalnya, kan yang di istana Fadil nanti, kan gitu kan. Nah, yang nanti di istana siapa? Irfan misalnya. Kamu akan ketemu Irfan PM di mana? Di istana. Kenapa? Presidennya Muhammad Faiz. Paham maksud saya? Nah, secara bahasa setiap raja itu namanya al-manzilah. Tahu manzilah? Ada orang yang punya kedudukan istimewa di sisi siapa ini? Raja. Itu secara bahasa. Wal wasilah itu secara bahasa juga bisa diartikan ad-darajatu. Tahu darajah? Derajat, ketinggian, kedudukan, ya, wal qurbah, dan juga kedekatan. Semua orang pasti punya kan? Ada orang yang punya derajat di sisi dia. Kayak kamu misalnya, jujur aja, kamu sama ustadz kan beda-beda kan? Ada ustadz yang kamu sambut dengan senyuman kecut, ya kan? Ada yang masuk kelas, kamu sambut dengan ala sa'atin wa tirhab, ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustazi. Ada kan? Kalau ustadznya masuk, kamu, aduh kenapa masuk, nggak sakit perut aja, misalnya begitu. Nah, itu namanya masing-masing orang itu punya darajah fi qalbika, punya namanya kurbah min qalbika. Kalau yang punya kedekatan, kamu nyaman nggak kira-kira? Nyaman. Nah, itu makna wasilah secara bahasa. Makanya di dalam bahasa Arab, kalau ada tarkib wassala fulanun ilallahi tausilan wa tawassulan wa wasilatan, itu artinya iza amila, kalau orang tadi mengerjakan amalan satu pekerjaan, takorroba, yang mendekatkan dia siman tadi, bihi, dengan amalannya, ilaihi, ila Allah. Paham? Jadi yang namanya wasilah itu hanya perantara kita kepada Allah. Perantara apa? Perantara kebaikan. Perantara apa? Perantara agar doa kita dijawab oleh Allah. Yang jawab doanya siapa? Allah. Yang menentukan nasibnya siapa? Allah. Kan tergantung wasilahnya aja. Kayak kamu misalnya tadi, karena bawa Pak Kiai, wasilahnya bagus, diterima.
Tahu-tahu kamu bawa misalnya orang lain, misalnya, ya kamu bawa Ustadz Baijuri misalnya, ya kan? Oh, sebagai wasilah. Orang tuamu ternyata bapaknya alumni Darul Rahman juga, satu angkatan sama Ustadz Baijuri, paham? Karena satu angkatan sama Ustadz Baijuri, ngomong bapaknya sama Ustadz Baijuri, Ustadz, ana bukan nggak menghargai ente, kita teman nih, tapi yang ente bawa nggak bermutu, ya kan? Ya, nggak bermutu, paham? Berani nggak dia? Berani. Kenapa? Karena manzilahnya tidak lebih tinggi. Nah, itu namanya secara bahasa. Wal wasil di dalam bahasa Arab, yang namanya al wasil itu ar-rahibu ilallah, orang yang cinta dan berjalan menuju Allah. Apa artinya berjalan menuju Allah itu? Mencari ridho Allah. Qala Labid, nih seorang penyair nih, maknanya secara bahasa. Aron nasa, saya tuh sering melihat orang la yadrun. Apa la yadruna itu? La ya'rifuna, la ya'lamuna. Mereka nggak tahu. Maqadru amrihim. Ini bahasa gampangnya nggak tahu diri, paham? Apa nggak tahu diri itu? Apa nggak tahu diri itu? Paham kamu tuh apa? Enggak. Apa nggak tahu diri itu? Kelas 1 dulu pernah belajar nggak? Halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Paham? Orang tuh hancur kalau dia nggak tahu diri itu apa maksudnya? Kalau dirinya dia pasti tahu. Saya Faiz kan gitu, masa Faiz nggak tahu diri, dia nggak tahu dirinya sendiri, berarti gila saya, karena saya nggak tahu nama saya. Apa artinya? Hah? Kemampuannya atau? Nah, oke lah. Ya, jadi kata Labid, ada banyak orang yang nggak tahu kemampuan dirinya, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu kedudukan dirinya, nggak tahu apa isi dirinya. Bala seharusnya kullu dzira'in. Apa dzira'in itu? Dzira'in itu akil, orang yang berakal. Seharusnya orang yang berakal ilallah itu selalu menuju Allah, wasilun, dengan cara bertawassul. Dia selalu bertawassul kepada Allah karena dirinya tidak layak untuk seperti itu, maka dia mencari wasilah. Wala yakhruju, dan tidak keluar apa makna tawassuli, pengertian tawassul asy-syar'i, anzalikal makna lughawi, sebetulnya sama ya, makna syar'inya dengan makna lughawinya. Apa makna syar'inya? Kalau saya berdoa kepada Allah, maka saya menyebut nama Allah, misalnya dulu saya dikasih ijazah sama guru saya kasih sekarang sama kamu. Kalau orang itu sedang dihimpit gundah gulana berkepanjangan yang dia tidak tahu kapan itu akan berakhir. Kamu pernah nggak ngerasa dalam hidupmu kayaknya hidup tuh sempit, tapi kamu nggak tahu sebabnya apa? Iya. Hah? Kayaknya apa? Kata anak sekarang tuh apa ya? Galau, nggak tahu sebabnya apa gitu. Pokoknya di pondok tuh kayaknya kesel sama semua orang. Pernah kayak gitu? Hah? Pernah? Nulis salah, berdiri salah, masuk mall diteriakin copet kan gitu kan? Naik busway kejengkang misalnya gitu kan? Naik kereta api mau ke pasar Minggu sampai pasar Senen gitu, paham maksud saya? Hidupnya itu sedang apa itu? Atau menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ya, besok kelas 6 putri ujian kitab Fathul Mu'innya Syafahi saya nguji. Ya, di mejanya di sini linggis, ya kan? Di sini tang, ya kan? Di sini ular naga, ya kan? Di sini anjing helder, ya kan? Saya udah umumin tuh ya, ingat ya. Nanti ujian akhir tahun sekian bulan ke depan yang nguji Syafahi saya. Di sini ada linggis, ada tang, ada cutter, ya kan? Ada kampak, ada pencabut kuku, ya kan? Ada air panas misalnya, ada anjing helder, ya kan? Ada ular sanca yang besar. Kamu saya suruh baca Fathul Mu'in. Itu namanya ketakutan yang luar biasa. Kamu jangankan untuk masuk, seminggu sebelum ujian aja udah nggak bisa tidur itu. Gimana? Paham? Guru saya kasih apa ini? Wirid, ya. Baca ayat Quran, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ya. Sudah ayatnya dibaca 3 kali, setelah itu
banyak-banyak baca wirid ya latif. Berapa kali yang penting ganjil, paham? Berapa kali yang penting ganjil. Jadi kalau kamu mau dapat ketenangan dalam hidupmu, setiap hari itu refleks aja, ya latif, ya latif, ya latif. Lihat temannya beli mie ayam, kamu nggak punya uang, ya latif, ya latif. Siapa tahu nanti, ya, tahu-tahu Allahu latifun bi ibadi yarzuqu mai yasha. Tahu-tahu datang temannya dari belakang atau kelas 1. Kakak kenapa di gerbang? Enggak apa-apa. Kakak kepengen mie ya, tapi nggak punya uang. Ya kak, adik belanjanya. Gitu. Itu barokahnya ya latif, ya latif, ya. Sudah ya? Nah, sekarang anak-anakku, kamu lihat nih. Kalau saya berdoa nyebut Allah dengan kata-kata ya latif, ya latif ultuf bi, ya Rahman irhamni, misalnya, ya irhamni. Apa yang ada dalam benak kamu? Kamu kenapa nyebut Allah ya Rahman? Kamu kan ngomong sama Allah, ya Allah, engkau ini Rahman loh. Allah itu kan muntakim, Allah itu jabbar, Allah itu syadidul iqab, Allah itu syari'ul hisab. Tapi Allah juga Rahman Rahim. Ketika kamu nyebut ya Rahman, misalnya nih, malam-malam gak belajar nih, mau ujian nggak belajar, sudah berusaha belajar nggak bisa juga. Tapi kan subuh nggak bisa direm kan, tahu-tahu adzan subuh lam yaqra syai'an minad darsi, paham? Habis subuh mau baca udah grogi semua. Ini mutolak udah apa 8, kamu 6, kamu 7, alfiyah udah berapa bait 20, ini 30. Ana lam aqra syai'an, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman irhamni, ya Latif, ya Latif ultuf bi. Maka kamu masuk ujian itu Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu ya Allah innaka antallahur rahmanur rahim, ar-rahman ar-rahim, rahmatuka wasi'at kulla syai'in irhamni irhamni. Kamu ngomong apa sama Allah? Ya Allah, saya tahu saya ini salah nggak belajar, saya ini bodoh, saya ini durhaka sebagai murid, tapi saya tahu engkau itu maha rahman ar-rahim. Kalau mau Allah tinggal bilang kun fayakun. Pelacur kasih minum anjing masuk surga. Pelacur ya Allah kasih minum anjing masuk surga. Saya 6 tahun ya Allah di Darroman kasih minum Faiz, ya kan? Saya bukan pelacur, Faiz bukan anjing, paham? Ya, boleh nggak ngomong gitu? Boleh toh? Saya bukan pelacur, Faiz bukan anjing. Sita sanawat tiap ngaji saya kasih dia air hangat, malah di sini air dingin, ya biasanya ada susu, ya kan? Biasanya bukan minta, saya cuma ngasih tahu. Biasanya ada warna putih, biasanya ada teh, lengkap, paham maksud saya? Nah, ketika kamu ngomong begitu, kenapa kamu ngomongnya ya Rahman, ya Rahman? Karena kamu berharap mendapatkan rahmat Allah. Kenapa kamu berharap ya Latif, ya Latif? Karena kamu mendapatkan lutfullah. Itu namanya tawassul. Fahim Tom? Ya? Nah, jadi tawassul itu ya sama. Saya ini berdoa kepada Allah. Yang pertama nanti ada penjelasannya di bawah, menyebut nama Allah atau bawa amal soleh. Kamu nanti ada di belakang pelajaran kita ini. Ingat yang Riyadhus Shalihin tuh, yang 3 orang terperangkap di dalam gua. Dia bilang, ya Allah, saya tadi ya Allah sebelum masuk ruang ujian itu ngelihat teman saya nangis. Saya tanya, lima bakaita ya akhi. Dia bilang karena saya belum bayar uang ujian. Saya keluarkan uang dari dompet saya ajak dia ke kantor panitia ujian, saya bayarkan lunas. Allahumma, ya Allah, kalau itu pahalanya besar, saya mohon ya Allah, mudahkan saya dalam menjawab ujian. Kamu menjawab ujian tuh mestinya apa itu? Susah, tapi dimudahkan sama apa? Iya, dimudahkan sama Allah. Oleh sebab apa? Bayarin ujian. Amal soleh. Sama toh yang kayak saya ceritakan sama kamu itu, ya. Pernah kan saya ceritakan di masjid ada badui datang berdoa di depan makam Rasulullah. Ya Allah, saya hambamu, ini kekasihmu, setan di tengah-tengah. Ya, kalau engkau ampuni saya, Nabi senang, setan sedih, paham? Kalau engkau tidak ampuni saya, ya Nabi nangis, setan ketawa, saya hancur. Tinggal milih ya Allah, mau Nabi ketawa apa nangis, paham? Nah, sebetulnya Allah itu mau ngapain? Mau masukkan orang ini ke dalam apa ini? Neraka. Tetapi ditahan oleh siapa?
oleh tangisannya Rasulullah. Ditarik oleh apa? Oleh kebahagiaannya Rasulullah. Itu logika sederhana yang namanya tawassul. Oleh karena itu, wa qabla an nahudha mafhumat tawassulis sahihi, wa qabla an nahudha mafhuma at-tawassulis sahihi wal adillata ala dzalika la budda lana an nubayyina hadhihi al-haqa'iqa. Awalan, inna tawassula huwa ahadu turuqid du'ai wa babun min abwabit tawajjuhi ila Allah ta'ala wal maqsudul haqiqiyyu huwa Allah ta'ala wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun litaqarrubi ila Allah ta'ala wahdahu. Fal mutawassilu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wassalihi minal ibadi innama talaba husula manfaatin awin difa'a madarratin minallahi ta'ala wa dzalika bi dzikrismi nabiyyin awwaliyin faman i'taqada ghaira dzalika faqad asyraka. Lihat, wa qabla an nahud, sebelum kita membahas secara dalam, sebelum kita berbicara panjang lebar mafhumat tawassul, pengertian tawassul as-sahih yang benar, wal adillah, dan sebelum kita membahas al-adillah, dalil-dalil ala zalika, atas kebolehannya bertawassul, labudda lana an nubayyina hadhihi al-haqa'iqa, maka kita terlebih dahulu harus menjelaskan hadhihi al-haqa'iq. Apa hakikat itu? Menjelaskan? Hakikat. Maksudnya apa di sini? Pokok-pokok pemahaman. Awalan, atau prinsip dalam bertawassul. Awalan, yang pertama, inna tawassula huwa ahadu turuqid du'ai. Yang namanya tawassul itu ahad. Apa ahad tuh? Salah satu, bukan pokok, hanya salah satu turuk. Turuk itu jamaknya dari apa artinya? Cara untuk berdoa. Wababun, itu cuma salah satu pintu. Min abwabit tawajjuh, dari sekian banyak pintu at-tawajjuh, untuk bermunajat, mengadu, curhat, berdoa ilallahi ta'ala. Wal maksudul hakiki, yang harus diingat dalam tawassul itu, kayak kamu bilang misalnya depan kuburan, ya nggak boleh ngomong langsung, misalnya hati-hati, ya misalnya Habib saya minta jodoh, diurus kuburan Habibnya. Bukan begitu. Ya Allah, saya mencintai Habib, saya mencintai kiai, saya mencintai ulama, saya mencintai nabi, saya berziarah di sini bukti kecintaan saya kepada beliau, saya bacakan ini bagian dari amal soleh. Maka ya Allah, tolong dengan barokah ziarah ini, dengan tawassul ziarah ini, mudahkan jodoh saya, misalnya begitu, mudahkan saya dalam belajar di pesantren Darur Rahman. Nah, itu wal maksudul hakiki, maksud sesungguhnya itu huwallahu ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassalu bihi, mutawassal bihi itu yang dijadikan wasilah. Innama huwa wasitoh, itu hanya sekedar perantara. Litaqarrubi, perantara di situ bukan berarti Allah, kalau saya mendekat kepada Allah harus ada perantaranya, bukan. Allah tuh langsung kita ngomong, tidak pakai perantara. Tetapi perantara itu bukan perantara kita artinya untuk berbicara dan mengadu kepada Allah, tapi perantara dorongan supaya amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja toh, kamu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ke masjid pakai
baju yang bagus. Kan ngomong sama Allah, ya Allah, alhamdulillah sore ini bajunya bersih, putih, wangi, wudu, mandi, lengkap, kuku sudah, karena saya ingin bermunajat di rumahmu, saya ingin berdoa, mudah-mudahan ya Allah, kalau yang saya lakukan ini, kan bukan berarti ini perantara sebetulnya kepada Allah. Allahnya kita langsung bicara, Allahnya kita langsung berdoa. Tetapi perantara dorongan, supaya yang kita mintakan itu menjadi berbobot kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mutawassilu, orang yang bertawassul bin Nabi, ya Allah, saya datang dengan menyebut nama nabimu, wassolihi, atau dengan orang soleh minal ibad. Kamu nanti mudah-mudahan pandemi corona mereda, bisa ziarah Wali Songo sama Pak Kiai. Kalau nggak mereda, kelas 6-nya sama dengan tahun kemarin, ya kan? Oh iya, kalau belum ada solusinya, corona masih kayak begini, ya kan nggak boleh kemana-mana, ya. Jadi kamu juga harus berdoa nih, ya. Maulid bisa nggak ada di pesantren Darul Rahman tahun ini. Kalau ada corona, itu gerbangnya aja udah ditutup, ya kan? Apalagi menghadirkan banyak orang. Wassoleh minal ibad, ya, datang kepada orang soleh. Innama, sesungguhnya itu semua adalah tolabu husuli manfaatin. Apa dia? Sedang meminta husul. Apa husul itu? Terwujudnya manfaat satu kebaikan. Awindifa. Apa indifa itu? Tertolaknya madorrotin satu mara bahaya. Dia memintanya minallahi ta'ala. Dari siapa itu? Allah. Tetapi bidzikrismi nabiyin. Nanti penjelasannya di belakang lengkap ini. Dengan menyebut nama seorang nabi. Misalnya, saya pernah sama Pak Kiai itu di makamnya Nabi Ibrahim di Hebron di Israel, ya kan? Kemudian Pak Kiai bilang, ya Allah, saya bermohon bihaqqi hadzan nabi. Doanya Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi ja'alni muqimas shalah, supaya saya itu mukim dalam sholat, nggak bolong-bolong. Ya, kalau musolli itu hari ini sholat, besok tidur. Tapi kalau mukim, itu artinya diam. Nah, sholatnya itu istiqomah. Nah, ketika kita, ya Allah, ini saya di depan makam Nabi Ibrahim, kata Pak Kiai, Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ja'alni muqima as-shalah wa min zurriyati. Maka saya berdoa, ya Allah, dengan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Kalau engkau ijabahi doanya Nabi Ibrahim, maka tolong ya Allah ijabahi juga doa saya yang meniru doanya Nabi Ibrahim. Sekedar itu aja. Ya, awaliyin, nyebut namanya seorang wali. Kamu datang ke makam Habib Hussein di luar Batang misalnya, datang ke Raden Rahmat Sunan Ampel misalnya. Famani taqada ghaira dzalika, barang siapa yang berkeyakinan ghaira dzalika, selain itu, merasa bahwa nanti rezeki itu yang ngasih Sunan Ampel, bahwa rezeki sehat itu yang ngasih Habib Hussein di luar Batang, faqad asyraka, maka hukumnya menjadi apa itu? Musyrik. Karena mintanya yang ngasih, yang menentukan adalah Allah. Itu yang pertama, rambunya. Yang kedua, sanian. Ini sebelum kita bahas detailnya. Sanian, innal mutawassila ma tawassala bihadhihi alwasitati illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah ta'ala yuhibbuha walau zahara khilafu dzalika lakana ab'adan nasi anha wa ashadda wa lakana ab'adan nasi anha wa ashaddahum karohatan laha. Sanian, nih lihat, bahwa yang dituju dalam tawassul itu adalah Allah. Buktinya apa? Innal mutawassila, orang yang bertawassul dalam doanya, ma tawassala, tidak akan bertawassul bihadhil wasithah, dengan apa yang dijadikan perantara tadi, illa limahabbatihi, kecuali karena kecintaan hunya mutawassil, kecintaan orang yang bertawassul laha kepada wasitohnya. Saya bertawassul kepada siapa? Nabi. Kan tidak pernah kamu dengar ada orang bertawassul di makamnya PKI? Pernah? Allahumma inni as'aluka bijahi
Lenin, Stalin, nggak ada. Musso, nggak ada. Ya, orang bertawassul itu tujuannya adalah Allah. Kenapa dia? Karena dia berkeyakinan, dia punya kecintaan kepada siapa ini? Yang dijadikan wasilah. Wa'tiqadi, dan dia juga berkeyakinan annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Apa yuhibbuha itu? Yuhibbu al-wasitoh. Makanya yang dijadikan wasitoh, wasilah itu semuanya orang yang dicintai oleh Allah. Supaya apa? Lihat makna lughawi tadi. Dia punya manzilah, dia punya darajah, dia punya kurbah. Kalau yang dijadikan wasitoh bukan orang yang dicintai Allah, maka akan bertentangan dengan makna manzilah, bertentangan dengan makna kurbah, bertentangan dengan makna darajah. Paham? Ya? Nah, walau zoharo, seandainya kemudian zoharo, apa zoharo itu? Nampak, maksudnya terbukti. Khilafu zalika, kalau nanti terbukti khilafu zalika, sebaliknya. Paham? Ya? Kamu diajak ziarah, ayo ziarah ke makam siapa? Wali. Kamu gak pernah tahu tuh. Ikut aja. Orang Indonesia suka begitu kan? Bebekisme. Tahu bebekisme ya? Kayak bebek satu. Semuanya ke sono, semua. Begitu. Orang Indonesia begitu. Ya? Kalau kamu mau buktikan gampang. Ya? Gampang kok. Cari maulid Nabi yang paling gede di Jakarta. Ya? Anggap di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang. Kamis sore itu banyak orang, ramainya luar biasa. Kamu suruh aja temenmu 10 orang, modalin baju koko, kasih sarung, sorban, kasih duit 200.000. Lu berangkat duluan ke Kuitang sana. Tugasnya apa? Duduk yang rapi, zikir yang khusyuk. Nanti kalau saya datang, cepat bangun, lari, kejar saya, cium tangan bolak-balik. Begitu saya datang, 10 orang ini mengerjakan toh, sudah saya suruh kok. Ya kan? Lari menghadap saya, cium tangan bolak-balik. Kira-kira selapangan cium tangan semua nggak? Cium tangan kan? Habis cium tangan baru nanya, tadi siapa? Kan bego. Ya kan? Mestinya sebelum cium tangan tanya dulu. Tapi orang Indonesia kan begitu, ya suka-suka ngerjain dulu baru mikir nanya. Nah sama ini. Kalau zoharo khilafu zalika, kamu diajak nih, ibu-ibu majelis taklim, yuk ziarah. Kemana? Ke kuburan wali. Ikut semuanya, doa khusyuk banget. Setelah selesai doa, nanya dia, ini wali siapa? Gue juga nggak tahu. Kenapa? Ya gue dapat WhatsApp aja katanya ada wali di sini. Oh, gitu. Nanya-nanya semua nggak ada yang tahu. Oke. Karena dia penasaran, dia tanya sama orang nggak ada yang tahu. Ternyata terbukti bahwa yang dikubur ini betul wali, tapi wali murid, atau wali kelas, atau wali kota, kan gitu. Paham maksud saya? Hah? Nah, maka lakana abadan nas. Apa lakana abadan nas itu? Hah? Lakana mutawassilu, maka orang yang bertawassul tadi itu abadan nas akan menjadi orang yang paling jauh, maksudnya benci. Wa asya, ya, atau paling akan menjadi orang yang akan menjauhi anha dari wasitoh tadi. Wa asyaddahum, dan paling karohatan membenci. Pasti bilang sialan, ketipu. Kenapa? Zonantu waliyan min awliya illa fabana wali kelas, kan gitu kan? Paham maksudnya ya? Nah, makanya orang itu sebetulnya yang dituju adalah siapa ini? Allah. Karena yang dijadikan wasilah itu harus orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau tujuannya orang tadi, kan terserah orangnya, kan gitu. Nggak ada kaitannya dengan cinta atau tidak dari Allah. Salisan, yang ketiga, innal mutawassila lawi taqada anna man tawassala bihi ila Allah ta'ala yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mithlullahi ta'ala anna man tawassala bihi ila Allahi ta'ala yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mithlullahi ta'ala faqad asyraka wa nahnu bi fadlillahi ta'ala na'rifu ma huwa mahdu haqqillahi ta'ala minat tafarrudi bil ibadati wan naf'i
wad darri wal man'i wal ata'i al istiqlali wa ghairi dzalika minal khasaisi ar-rububiyyati wal uluhiyyati. Salisan, yang ketiga, innal mutawassil, orang yang bertawassul, lawi taqada, seandainya berkeyakinan, annaman, bahwa orang tawassala yang ia jadikan wasilah, bihi, dengan orang tadi, bahwa orang yang dia jadikan wasilah itu yanfa'u, bisa memberikan manfaat, wa yadurru, dan bisa memberikan madarat, mara, bahaya, binafsihi, dengan dirinya sendiri, mithlullah, sama dengan Allah, faqad asyraka, maka hukumnya sudah apa itu? Musyrik. Wa nahnu bifadlillah, kita dengan fadlullah, na'rifu, kita jadi tahu kok, ma huwa mahdu haqqillah, mana yang murni haknya Allah, minat tafarrud, dari apa tafarrud itu? Keesaan, bil ibadah, dalam beribadah, wan naf'i, dan dalam memberikan manfaat, wad darri, dan dalam mendatangkan mara, bahaya, wal man'i, dalam mencegah rezeki, wal ato, dan dalam memberikan rezeki, al istiqlali, secara mandiri, al istiqlali, secara mandiri. Hanya Allah yang mandiri, kalau kita tidak ada yang mandiri. Wa ghairi dzalika minal khasaisir rububiyah wal uluhiyah. Oke, anak-anakku, sampai di sini ya. Besok kamu bisa ngaji nggak subuh? Nah, besok yang masuk intinya, besok ini bukan cuma pelajaran ya anak-anakku ya. Ini bisa diamalkan. Ini besok yang pertama ini ada hadisnya. Hadis itu bisa jadi doa. Nanti saya kasih ijazah, kamu bacanya dalam sujud misalnya ya. Itu besok pagi ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.